Natal pengharapan baru bagi manusia. Roma 15 ayat yang ke-12. Roma 15 ayat yang ke-12. Roma 15 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Dan selanjutnya kata Yesaya, dari pangkal Yesaya akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Ya, saya bacakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dan Nabi Yesaya berkata, akan ada seorang waris dari keturunan Isai, dan ia akan menjadi raja atas segala bangsa bukan Yahudi. Mereka akan menggantungkan harapan mereka hanya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang beberapa minggu saya sampaikan, bahwa antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada masa kurang lebih 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. Memang 400 tahun antara perjanjian lama sampai perjanjian baru diisi dengan banyak peristiwa, ya. Mulai bangkitnya Yunani dipimpin oleh Alexander Agung yang menguasai Palestina yang pada awal mulanya dikuasai oleh Persia atau oleh Iran. Lalu kemudian datanglah Roma dan sampai akhirnya keberadaan tembok Yerusalem dihancurkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ternyata selama peristiwa-peristiwa yang terjadi itu, dari apa yang sudah kita baca tadi merupakan kutipan dari Nabi Yesaya pasal yang ke-11. Dan ternyata pada bagian-bagian kitab Nabi Yesaya itu ternyata ada sebagian kelompok. Jadi ada kelompok ortodok, ada kelompok liberal. Kelompok ortodok itu dia mengakui bahwa Yesaya 1 sampai dengan 60 itu adalah 66 ditulis oleh Yesaya sendiri. Tetapi kelompok liberal mereka mengatakan bahwa tidak semua bagian di dalam kitab Nabi Yesaya itu ditulis oleh Yesaya. Yesaya 1 sampai 39 ditulis oleh Yesaya, setelah itu 40 sampai 66 bukan Nabi Yesaya. Dan itu terjadi selama berabad-abad, ya. Kita ingat ketika seperti yang telah saya sampaikan, ketika Konstantinopel atau Turki sekarang dibangun oleh Konstantin, kaisar Romawi yang mengasihi Tuhan, maka pada saat itu gereja mengalami kemenangan yang luar biasa, ya. Sampai-sampai kebebasan yang dialami oleh gereja disalahgunakan oleh sebagian golongan orang yang mencoba menafsirkan kebenaran Alkitab, kebenaran firman Allah menurut kepandaiannya. Sehingga lahirlah ada yang namanya kelompok liberal, lalu kemudian ada kelompok ortodok. Bapak Ibu Saudara, menarik, ya, itu peristiwanya terjadi jauh sebelum gulungan kitab di Gua Qumran itu ditemukan. Karena gulungan kitab di Gua Qumran itu ditemukan sekitar tahun 1940 oleh seorang gembala, ya. Jadi orang-orang Biduin itu adalah dia bekerja sebagai gembala sejak masa yang lampau. Dan ketika mereka mengembalakan dombanya, dan dombanya itu lari ke dalam gua, dan di dalam gua itu secara acak dia melempar. Dan ketika dia melempar, batunya itu dia dengar mengenai sesuatu yang membuat benda itu pecah.
Akhirnya setelah itu dia memanggil di kota kepada orang lain, dan orang itu mencoba melihat apa yang dilempar, dan ternyata itu adalah guci-guci yang berisi gulungan kitab. Dan yang menarik, gulungan-gulungan kitab itu tidak dipahami dan tidak dimengerti, sehingga dijual bebas di pasar pada waktu itu sebagai barang antik. Lalu sampailah ada ahli teologi yang mengetahui, dan mereka melihat ini adalah sebuah penemuan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ketika gulungan kitab Nabi Yesaya itu ditemukan, gulungan kitab itu jadi satu. Antara pasal 1 sampai 66 itu gulungan kitab itu jadi satu, yang menunjukkan bahwa kitab Nabi Yesaya ditulis oleh satu orang penulis, yaitu Yesaya sendiri. Dan itu mematahkan tanggapan pendapat dari orang-orang liberal yang mengatakan bahwa tidak semua pasal di Nabi Yesaya itu ditulis oleh Nabi Yesaya, dan ada banyak hal-hal lain yang mengejutkan, sehingga itu menjadi sebuah penemuan yang luar biasa. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara ke Israel, maka Bapak Ibu Saudara akan ditunjuk Gua Qumran, tapi jalannya cukup jauh. Itu kalau saya perhitungkan itu, kalau jalan itu ya lumayan capek juga. Saya hanya sampai di rumah miniatur dari orang-orang Isenit, orang-orang yang konon dipimpin oleh Yohanes Pembaptis sebagai kelompok yang memang secara khusus memelihara kemurnian pengajaran daripada Perjanjian Lama. Dan di sana ada bangunan gitu, satu petak begitu, dan orang-orang Isenit kalau dia berada di situ, dia membaptisnya seperti baptisannya Yohanes dan seperti baptisan saat ini, yaitu baptisan selam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bahwa ada banyak orang-orang yang mengaburkan keberadaan dari firman Allah itu sebagai satu kesatuan, ya. Dari 66 kitab yang ada, mereka mencoba, ada sebagian yang mengatakan itu bukan firman Allah karena penulisnya yang berbeda. Dan ketika ada banyak perbedaan, itu menggoyahkan pengharapan, ya. Karena pada masa-masa yang lampau, konon loh ya, jadi belum tahu kebenarannya, saya sendiri juga tidak pernah bertemu, ya. Ada seorang uskup dia dipecat dari keuskupannya, lalu dia menulis Injil Barnabas. Jadi Injil Barnabas yang seringkali Bapak Ibu dengar itu ditulis oleh seorang pastor pecatan, ya. Jadi seorang pastor, konon ada yang bilang dia sudah jadi pastor, tetapi dia bilang calon pastor. Lalu dia menyangkali untuk melampiaskan kekecewaannya terhadap gereja, maka dia menulis banyak hal yang ada di dalam Injil Barnabas itu tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan keadaannya. Kalau boleh saya bilang, tulisan daripada Injil Barnabas itu ngawur atau halusinasi seseorang, dan itu terjadi pada masa-masa itu. Sehingga pada masa-masa itu pengharapan kepada Kristus itu banyak dikaburkan dengan berbagai macam hal yang terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan daripada bangsa Israel, kalau kita mengingat, bangsa Israel berada di Mesir lebih kurang 450 tahun. Sementara masa kegelapan atau silent, Allah tidak berbicara terhadap umatnya, itu juga kurang lebih 400 tahun. 400 tahun, 50 tahun di Mesir melahirkan bangsa Israel, ya. Jadi bangsa Israel itu adalah bangsa yang terlahir dari pembuangan di Mesir. Karena ketika Yakub bersama 60 anggota keluarganya di Mesir, mereka belum menjadi sebuah bangsa. Mereka masih baru embrio, mereka baru cikal bakal bangsa Israel.
Tetapi setelah mereka ada di Mesir selama kurang lebih 450 tahun dan dengan pimpinan Tuhan mereka keluar dari Mesir, maka bangsa Israel ini barulah menjadi bangsa, ya. Dari sana keturunan daripada Yakub, lalu kemudian keturunan daripada Ishak. Jadi Abraham melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub, Yakub melahirkan 13 anak, satu anak Dina namanya, tetapi dia tidak masuk hitungan. 12 anak ini menjadi cikal bakal bangsa Israel, ya. Jadi selama 450 tahun dari 60 orang yang datang ke Goshen untuk menjadi gembala, mereka bertambah menjadi 450 tahun mereka bertambah menjadi 2 juta orang. Satu hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan 400 masa diam antara perjanjian lama ke perjanjian baru melahirkan Yesus, ya. Jadi persiapan daripada Allah untuk melahirkan Yesus itu adalah sebuah persiapan yang luar biasa kalau boleh saya katakan. Bagaimana Allah sudah memanage sedemikian rupa. Saudara bisa bayangkan, karena pada masa itu bahasa yang ada di dunia, yang ada dari berbagai macam bahasa, disatukan dengan bahasa Yunani. Kita ingat beberapa pelajaran kita yang ada, aslinya itu dari bahasa Yunani. Kedokteran itu juga bahasa Yunani. Lalu kemudian ilmu-ilmu filsafat itu juga Yunani, ilmu-ilmu hukum itu juga pakai bahasa Yunani. Dan ini menjadi sebuah jalan bahwa melalui bahasa Yunani ini Injil akan tersebar. Ini adalah sebuah hal yang tidak mungkin dipikirkan oleh manusia. Jelas ada campur tangan Allah di sana untuk menjadikan bahasa Yunani itu sebagai bahasa internasional, dan ketika orang-orang itu tahu bahasa Yunani, mereka tersebar ke seluruh dunia pada peristiwa Pentakosta. Jadi kalau saudara ingat peristiwa Pentakosta dalam Kisah Rasul, pada saat pencurahan Roh Kudus, dan pada saat itu Petrus tampil setelah 10 hari, hari yang ke-50 mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Petrus tampil dan berkhotbah kepada orang-orang yang hadir. Ternyata orang-orang yang hadir itu bukan dari golongan orang Yahudi yang ada di Israel, tetapi dia juga orang-orang diaspora. Jadi orang-orang Israel yang ada di luar Israel. Pada saat pembuangan yang pertama telah terjadi diaspora, ya. Pembuangan yang pertama itu ketika bangsa Israel dikalahkan oleh Babel dan bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu dihancurkan. Mereka tersebar ke seluruh dunia dan mereka datang dengan takjub ketika Petrus berkhotbah. Kalau saudara lihat apa yang disampaikan oleh Petrus, menceritakan tentang keberadaan Yesus sebelum dan sesudah Yesus ada di dunia. Jadi sebelum Yesus ada itu, Petrus menunjukkan bagaimana karya Allah di dalam kehidupan umatnya saat itu, sampai kemudian Yesus lahir. Dan setelah Yesus lahir, Petrus juga menyampaikan bahwa itu menjadi sebuah titik awal di mana anugerah daripada Allah yang memberikan pengharapan disampaikan kepada dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus itu adalah kebenaran yang tersembunyi kalau boleh saya katakan pada masa itu. Mengapa? Karena Yesus barulah satu pribadi, lalu kemudian disampaikan kepada 12 muridnya, lalu disampaikan kepada murid-murid yang menerima kepenuhan Roh Kudus di loteng Yerusalem, barulah kemudian Yesus itu tersebar ke seluruh dunia, ya. Kalau kita baca pada saat Pentakosta itu ada berbagai macam negara. Ada orang Arab, ada orang Afrika, ada orang Asia, ada orang Eropa yang mewakili bangsa-bangsa itu dan mereka hadir di sana. Ada satu hal yang menarik, ketika Petrus pertama kali ke Roma, ya. Paulus, maaf, maksud saya bukan Petrus tapi Paulus. Ketika Paulus pertama kali ke Roma, ada satu hal yang menarik. Ternyata ketika Paulus di Roma, dia kaget. Ternyata di sana sudah ada jemaat-jemaat yang ada di Roma.
Dan itu menunjukkan sebelum Paulus ke Roma, Injil telah sampai lebih dahulu di Roma. Nah, ini adalah percepatan ya. Jadi dengan memuridkan orang, maka Injil itu akan semakin cepat tersebar. Jadi saya sangat mendorong Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini supaya menjadi pemberita-pemberita Injil ya, menjadi rasul-rasulnya Tuhan. Memang kalau berbicara mengenai rasul adalah orang yang mengenal Yesus, itu adalah kriteria daripada rasul. Dan rasul itu hanya 12 murid-murid, lalu ketika Yudas berkhianat digantikan dengan yang lain, jadi tetap kembali 12. Ini ditambah dengan rasul Paulus. Jadi rasul itu adalah orang-orang yang pernah bersama-sama dengan Yesus. Hanya karunia kerasulan itu masih ada sampai dengan hari ini. Bagaimana kerasulan itu adalah orang-orang yang bertindak seperti rasul, mengadakan mujizat, memberitakan Injil dengan begitu luar biasa. Itu adalah orang-orang yang mempunyai karunia kerasulan. Beberapa pengkhotbah yang luar biasa yang pernah kita dengar di dunia ini, salah satunya adalah Reinhard Bonnke. Luar biasa, dia adalah orang Jerman yang memang tergerak untuk melayani di Afrika. Jadi dia punya base campnya itu ada di Afrika Selatan. Dan Reinhard Bonnke menjadi salah satu penginjil yang menggetarkan dunia, karena ketika suatu saat dia melayani di Nigeria, itu kurang lebih ada 2 juta orang pada saat yang bersamaan mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Reinhard Bonnke. Dan ada jutaan orang juga yang mendengar dan percaya. Itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Dan penginjil yang lain lagi hamba Tuhan itu adalah Billy Graham ya. Dia adalah penasehat daripada beberapa presiden Amerika seperti Presiden Nixon, itu juga memakai Billy Graham menjadi penasehatnya. Dan itu luar biasa sekali, sampai yang terakhir itu kalau tidak salah anak daripada George Bush ketika menjadi presiden Amerika. Dan untuk menyerang Irak, dia minta pertimbangan Billy Graham lebih dahulu kapan harus memulai penyerangan. Dan oleh Billy Graham berdoa, lalu ditunjukkan kapan waktu yang tepat untuk menyerang Irak. Dan kita lihat ketika penyerangan yang pertama terhadap Irak, Amerika dan sekutunya mengalami kemenangan yang luar biasa. Salah satunya adalah ada campur tangan Tuhan melalui hambanya pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan ini juga menjadi kerinduan saya sebagai seorang hamba Tuhan, dan menjadi kerinduan kita bersama-sama. Sebagai hamba Tuhan, kerinduan ada banyak jiwa yang boleh datang. Artinya itu harapan saya untuk menanti kedatangan Tuhan itu semakin cepat. Dan bagi jemaat, ketika dia membawa jiwa datang kepada Tuhan, pengharapan untuk menerima kedatangan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang dibuat semakin hari semakin mendekat atas kehidupan mereka ya. Jadi mari kita sama-sama memenangkan banyak jiwa untuk kita bawa kepada Tuhan. Saya bersyukur tahun yang lalu ya, tahun 2025 ini ada beberapa jemaat baru yang boleh percaya kepada Tuhan dan yang boleh dibaptis, dan dia akhirnya percaya kepada Tuhan. Dan jujur memang saya katakan, memang ada sebagian itu Tuhan izinkan saya boleh menyatakan kepada mereka, tetapi di sisi yang lain sebagian Tuhan pakai anak-anak Tuhan yang lain untuk menjadi sarana mereka boleh datang kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mempunyai hati yang mengasihi. Ketika hati saudara mengasihi jiwa-jiwa dan saudara mendoakan jiwa-jiwa itu, akan ada kesempatan Tuhan pertemukan dengan situasi kondisi yang paling pas. Saudara berbicara tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Dan ketika saudara membawa mereka percaya kepada Tuhan, malaikat surga itu bersorak-sorak luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau kita mau selanjutnya di dalam kehidupan daripada umat Tuhan pada saat itu, pengharapan kepada Kristus itu menjadi pengharapan yang sangat mereka nantikan. Seperti Simeon dan Hana, seorang nabi dan nabiah yang Tuhan izinkan melihat bayi Yesus sebelum mereka mati, ya. Bagaimana mereka melihat bahwa mereka katakan keselamatan sudah aku lihat, yang menjadi penyelamat sudah ada, sudah datang, dan kalau Tuhan mau panggil aku siap untuk dipanggil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar bahwa pengharapan yang dinanti-nantikan selama kurang lebih 400 tahun dan sebelumnya adalah pengharapan akan datangnya Yesus. Pengharapan akan datangnya Mesias, ya. Dan kita tahu melalui kitab Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, ketika Yesus melayani, satu hal yang ditampilkan oleh Yesus adalah orang yang sakit sekian puluh tahun tidak bisa berjalan, dan bertemu Yesus mereka mendapatkan kesembuhan. Buta yang sudah puluhan tahun tidak melihat, ketika berjumpa dengan Yesus mereka melihat. Dan banyak hal-hal kalau boleh yang ditulis oleh Alkitab itu luar biasa. Hal-hal yang impossible, hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tetapi ketika Yesus hadir, semua yang tidak bisa dilakukan itu dilakukan oleh Tuhan. Dan yang menarik, pada saat kematian daripada Lazarus, saudara Maria, Marta, dan ketika Yesus mengajak ke kubur, orang bingung. Yesus ini ke kubur Lazarus sudah 4 hari, mau apa? Ya, Lazarus sudah bau, Lazarus tidak bisa diajak berbicara, dan mereka mengatakan paling-paling Yesus akan menangis di depan kubur Lazarus karena Yesus tidak hadir pada saat Lazarus mati. Tetapi mereka terkejut ketika Yesus berkata, buka pintu, buka batu, buka kubur daripada Lazarus. Dan setelah dibuka, Yesus mengatakan, Lazarus, Lazarus, keluarlah. Dan ketika Lazarus keluar, mereka menjadi bingung, mereka menjadi kaget. Orang yang sudah mati dipanggil oleh Tuhan, mereka bangkit dan menjumpai Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa. Ada peristiwa yang bikin ketawa, bikin bagaimana kira-kira. Bapak Ibu Saudara tahu Opa Agustinus, ya, papa daripada Bulfarid. Beberapa waktu yang lalu, sebelum beliau sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan, 1 tahun sebelumnya beliau sakit dan beliau koma, ya. Dan ketika beliau koma, tidak ada nafas, saya dipanggil dan saya ke sana. Dan ketika saya berdoa dengan begitu sungguh-sungguh, saya dijawel sama istri saya. Istri saya bilang, ya Opa. Istri saya hanya bilang begitu. Dan pada saat itu saya nangis, ya tertawa, ya bersyukur, campur aduk menjadi satu. Ternyata Opa Agustinus itu sudah dalam posisi duduk dan mulai berbicara. Lalu kemudian 1 tahun kemudian ketika Opa Agustinus ini mengalami hal yang sama, oleh Pak Farid ditunda sampai beberapa waktu lamanya, beberapa jam, baru kemudian Pak Farid telepon saya, Opa sudah dipanggil Tuhan. Dan beliau katakan, tak tunggu dulu Mas Yun, jangan-jangan nanti Opa bangun lagi. Dan saya tidak tahu peristiwa-peristiwa itu mengapa Tuhan izinkan terjadi. Tetapi yang pasti, di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan itu semuanya boleh jadi, karena Yesus itu adalah pengharapan. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang lain yang hari ini terjadi. Bagaimana ketika sudah tidak ada pengharapan, Yesus menjadikan pengharapan untuk menolong. Yesus menjadikan pengharapan untuk menyembuhkan. Yesus menjadikan pengharapan untuk memberkati bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi hari ini apapun dan nanti apapun yang akan saudara hadapi, percayalah kepada Yesus, panggillah kepada Yesus. Dan panggilan Yesus tidak hanya kita panggil, tetapi ikut serta
di dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Dan percayalah, kalau Yesus sudah ikut campur tangan di dalam apa yang kita kerjakan, pertolongan dan berkat Tuhan itu akan sungguh-sungguh turun menyertai kita. Saya berdoa tahun depan, tahun 2026 menjadi tahun pengharapan di dalam kehidupan kita. Karena bagi kita tidak ada yang mustahil. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, itu selalu memberikan pengharapan. Kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang daripada hari ini. Kehidupan yang lebih diberkati daripada hari ini. Kehidupan yang lebih ditolong daripada hari ini. Semuanya akan menjadi bagian yang menghiasi di dalam kehidupan kita. Terus percaya kepada Tuhan, karena kita sadar dunia yang sedang kita jalani saat ini tidak sedang baik-baik saja. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, kita tidak bisa, kita tidak mampu. Hanya di dalam Yesus Kristus jawaban dan pertolongan yang sungguh-sungguh iya dan amin terjadi di dalam kehidupan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita